Korupsi. Satu kata, sejuta dampak. Setiap tahun, miliaran rupiah menguap, bukan karena bencana alam, bukan karena perang, tapi karena korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan hati. Ia tak selalu berbentuk suap besar atau proyek fiktif miliaran. Terkadang, ia menyusup dalam bentuk paling sederhana. 10 menit jam kerja yang diabaikan, fasilitas kantor yang disalahgunakan, atau kebenaran yang dibungkam demi kenyamanan pribadi. Tapi jika mental manusianya tak berubah, korupsi hanya akan berganti wajah. Dari yang besar menjadi kecil, lalu kembali membesar. Kalau hari ini kita diam atas yang kecil, besok kita akan mati rasa terhadap yang besar. Salah satu teori paling dikenal tentang penyebab korupsi adalah fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Creasy, seorang kriminolog. Teori ini menyebutkan 3 unsur utama pendorong terjadinya tindak korupsi, yaitu keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Keserakahan mendorong seseorang ingin lebih. Tak peduli apakah itu haknya atau bukan. Kesempatan muncul ketika sistem lemah, pengawasan longgar, dan pelaku merasa aman dari risiko ketahuan. Rasionalisasi adalah pembenaran dalam hati. Semua orang juga lakukan. Atau, saya pantas dapat ini karena gaji saya kecil. Ketiganya saling melengkapi. Membentuk lingkaran setan. Sulit diputus. Kita sering terpaku pada korupsi besar, kasus triliunan rupiah, pejabat tinggi, proyek raksasa. Tapi kita lupa, korupsi besar selalu berakar dari korupsi kecil. Mencuri waktu kerja dengan ngobrol 1 jam di jam kantor, mengklaim hasil kerja tim seolah hasil sendiri, membawa pulang ETK kantor seolah itu hak pribadi, semua itu adalah bentuk latihan korupsi. Dalam psikologi, ini disebut dengan fenomena foot in the door. Dimulai dari tindakan kecil yang kelihatannya remeh, lalu makin besar, karena sudah terbiasa dan tidak ada sanksi. Korupsi kecil membentuk toleransi, dan toleransi membentuk keberanian untuk melangkah lebih jauh. Berikut beberapa contoh korupsi kecil yang sering terjadi tanpa kita sadari. Menyelipkan nota pribadi dalam rincian pengeluaran dinas. Mengklaim uang lembur padahal tidak benar-benar bekerja. Menggunakan fasilitas kantor untuk bisnis pribadi. Melakukan istirahat sebelum waktunya atau terlambat kembali kerja. Minta uang pelicin untuk pelayanan publik, vendor, atau tamu perusahaan. Semuanya tampak kecil, tapi dampaknya besar, bukan hanya soal uang, tapi menyangkut integritas pribadi. Jaga kesadaran dan hati nurani agar tidak kompromi dan menerima bahwa korupsi kecil itu tidak apa-apa. Kalau belum bisa menghindarinya, inilah tips sederhana tapi powerful. Jika hari ini 1 jam kerja dipakai untuk ngobrol atau buka media sosial, pulanglah lebih lambat 1 jam untuk mengganti waktu itu. Jika pulpen kantor terbawa pulang, belilah 1 set alat tulis dan gunakan untuk bekerja tanpa minta ganti kantor. Jangan pernah klaim pekerjaan orang lain, ucapkan terima kasih, dan beri pengakuan yang pantas. Jika tergoda korupsi karena gaji kecil, ingat, integritas tidak bisa dinilai dengan uang. Mulailah dari hal-hal kecil, berani berkata tidak, dan berani melaporkan. Setiap tindakan kecil adalah latihan, bisa jadi latihan korupsi, bisa juga latihan kejujuran. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan integritas. Mari mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dari sekarang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita bukan hanya butuh pemimpin yang jujur, kita juga harus menjadi rakyat yang tak bisa disuap.